Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Setiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Ayo kita simak keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh, suku bangsanya suku Aceh, Gayo, suku Alas. Sumatera Utara, suku bangsa yang ada seperti suku Batak, Melayu, dan Nias. Sumatera Barat, Minangkabau, Melayu, Mentawai. Riau, Melayu, Sakai, Talang Mamak. Kepulauan Riau, Melayu, Sakai, Sakai Laut. Kepulauan Bangka Belitung, Melayu, Sekak Bangka, dan Sawang. Provinsi Jambi, suku Kerinci, Melayu, suku Kubu atau anak dalam. Sumatera Selatan, Palembang, Komering, Pasemah. Bengkulu, Serawai, Rejang, Melayu. Lampung, Pasemah, Pubian, Abung. Banten, Baduy, Sunda, Banten. DKI Jakarta, suku Betawi. Jawa Barat, Sunda, Baduy. Jawa Tengah, Jawa, Samin. Yogyakarta, suku Jawa. Jawa Timur, Jawa, Madura, Tengger. Bali, Bali Aga, Bali Majapahit. Nusa Tenggara Barat, Sasak, Sumbawa, Bojo. Nusa Tenggara Timur, Manggarai, Flores, Rote. Kalimantan Barat, Melayu, Dayak. Kalimantan Tengah, Dayak, Ngaju. Kalimantan Selatan, Banjar, Dayak, Melayu. Kalimantan Utara, Dayak, Tidung, Bulungan. Kalimantan Timur, Dayak, Kenyah, Bulungan. Sulawesi Barat, Mandar, Toraja, Bugis. Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Toraja. Sulawesi Tenggara, Buton, Muna, Bugis. Sulawesi Tengah, Kaili, Buol, Mori. Sulawesi Utara, Minahasa, Bolang Mongondo, dan Sangihe Talaut. Gorontalo, Gorontalo, Atinggola, Suwawa. Provinsi Maluku, Ambon, Lumoli, Nualu. Maluku Utara, Module, Ternate, Tidore. Papua, Asmat, Dani, Biak. Papua Barat, Asmat, Dani, Arfa. Ayo kita simak keragaman rumah adat di Indonesia. Provinsi Aceh, nama rumah adatnya Rumoh Aceh atau Krong Bade. Sumatera Utara, Rumah Bolon. Sumatera Barat, Rumah Gadang. Provinsi Riau, Rumah Lonti atau Lancang. Kepulauan Riau, Rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Panggung Limas. Provinsi Jambi, Rumah Panggung. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Bengkulu, Rumah Rakyat. Provinsi Lampung, Rumah Nuwou Sesat.
Banten, rumah Baduy. DKI Jakarta, rumah kebaya. Jawa Barat, rumah joglo atau rumah kasepuhan. Provinsi Jawa Tengah, rumah joglo atau padepokan Jawa Tengah. Yogyakarta, joglo atau bangsal kencono. Jawa Timur, rumah Situbondo. Provinsi Bali, rumah Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, rumah Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, rumah Musa Laki. Kalimantan Barat, rumah Istana Kesultanan Pontianak. Kalimantan Tengah, rumah Panjang atau Betang. Kalimantan Selatan, rumah Banjar Bubungan Tinggi. Kalimantan Utara, rumah Baloi. Kalimantan Timur, rumah Lamin. Sulawesi Barat, rumah Mandar. Sulawesi Selatan, rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, rumah Istana Buton atau Malige. Provinsi Sulawesi Tengah, rumah Souraja. Sulawesi Utara, rumah Pewaris. Gorontalo, rumah Dulohupa. Provinsi Maluku, rumah Baileo. Maluku Utara, rumah Sasadu. Papua, Honai. Papua Barat, rumah Mot Aki Atsa. Ayo kita simak keragaman tari daerah di Indonesia. Provinsi Aceh, tari daerahnya tari saman dan seudati. Sumatera Utara, tari tortor dan serampang 12. Sumatera Barat, tari payung dan piring. Provinsi Riau, Malemang dan joget lambak. Kepulauan Riau, tanda dan dayung sampan. Kepulauan Bangka Belitung, zapin dan putri bekusak. Provinsi Jambi, tari sekapur sirih dan selampit 8. Sumatera Selatan, tanggai dan gending Sriwijaya. Bengkulu, persembahan ranjang dan bidadari tenimang anak. Lampung, melinting dan jangget. Provinsi Banten, tari topeng dan rampak beduk. DKI Jakarta, yapong dan ronggeng. Jawa Barat, merak dan jaipong. Provinsi Jawa Tengah, gambyong dan bambangan cakil. Yogyakarta, serimpi dan bedaya. Jawa Timur, reok Ponorogo dan remo. Bali, legong dan pendet. Nusa Tenggara Timur, tari perang dan gareng lameng. Kalimantan Selatan, baksa kambang dan radap rahayu. Kalimantan Barat, monong dan japing tembung. Kalimantan Tengah, balean dadas, tambun dan bungai. Kalimantan Utara, jepen dan kancet ledo. Sulawesi Utara, maengket dan mahamba. Sulawesi Selatan, kipas pakarena dan bosara. Provinsi Sulawesi Tengah, Lumense dan Paule Cinde. Sulawesi Barat, Patudu dan Kondo Sapata. Nusa Tenggara Barat, Lenggo dan Batunganga. Provinsi Sulawesi Tenggara, Balumpa dan Dinggu. Gorontalo, Saronde dan Dana-Dana. Maluku, Lenso dan Saureka-reka.
Provinsi Maluku Utara, soya-soya dan cakalele. Provinsi Papua Barat, yospan dan perang. Kalimantan Timur, tarigong dan perang. Papua, selamat datang dan musyoh. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Contoh kerjasama antar jenis usaha yaitu hubungan antara pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi, atau pedagang sapi dengan jasa transportasi. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Berikut adalah sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, membayar sesuai dengan harga barang atau jasa. Kedua, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Tiga, memberi kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku, maupun agama. Ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita.